Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul khamis. Hari ke-6 dari bulan Syawal 1444 Hijriah. Ba'da duhur kita lanjutkan di Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i, di Pondok Pesantren Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan kitab Al-Mumti' syarah dari Al-Qawaidul Arba'. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada kaidah yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah al-qaidatu tsaniyatu. Berkata al-muallif rahimahullah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun, bahwa mereka orang-orang yang ada di zaman Asy-Syaikh rahimahullah, yaqulun, maka mereka mengatakan di saat didakwahi agar menjauhi peribadatan kepada kuburan, menjauhi peribadatan kepada wali-wali yang sudah meninggal, maka mereka mengatakan ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah. Maka kami tidak pada dasarnya berdoa kepada mereka dan meminta mereka, tidak, illa li talabil qurbah, kecuali kami meminta connection, meminta wasilah, meminta mereka mendekatkan diri-diri kita yang kotor penuh dengan dosa. Ini yang pertama. Dan yang kedua, wasyafa'ah. Dan yang kedua, kami melaksanakan ini semua, mengagungkan mereka di kuburan mereka. Kedua, untuk meminta asy-syafa'ah. Bukankah syafa'ah itu hak dari muslim kepada muslim? Maka kami pun meminta syafa'ah agar mereka kelak memberikan syafa'ah kepada kami di hari kiamat. Kemudian mereka di saat mengucapkan dua perkara ini, pertama al-qurbah dan yang kedua asy-syafa'ah, maka mereka beristidlal dengan Al-Quran di surat Az-Zumar. Maka mereka mengatakan ala lillahi dinul khalisu walladina takhadu min dunihi awliya'a. Maka mereka orang-orang yang itakhadu min dunihi awliya'a, yang mengambil sesembahan kepada selain Allah, dijadikan oleh mereka sebagai wali-wali. Maka maknanya mereka melaksanakan peribadatan kepada para wali yang sudah meninggal. Mereka mengatakan mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada para wali yang meninggal tersebut, tetapi tujuannya kami meminta si wali tersebut menjadi konektor, menjadi wasilah yang mendekatkan kami kepada Allah. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Maka wajah pendalilannya di sini ucapan walladina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami melaksanakan sesembahan peribadatan seperti kalian bilang syirik dari syirkun akbar. Tidak, kami mengetahui Allah yang menciptakan kami, Allah yang memberikan rizki kepada kami. Tidaklah kami datang ke sana dan melaksanakan beberapa peribadatan, menyembelih dari apa yang telah dinadarkan oleh kami kepada mereka dan meminta doa kepada mereka hanya untuk tujuan kita ini orang-orang yang penuh dosa. Dan mereka para aulia illah suci dan dekat kepada Allah.
maka alangkah baiknya kita menjadikan mereka orang-orang yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan begitu pun yang kedua, asy-syafa'ah. Qala wa dalilu syafa'ah, adapun pendalilan mereka di saat mereka dan juga untuk syafa'ah, qauluhu ta'ala, ucapan Allah yang maha tinggi, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka orang-orang musyrik kufar Quraisy itu melaksanakan peribadatan kepada zat yang min dunillah, dari selain Allah, dari Lat, Uzza, Manah dan Hubal, yang sifatnya ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang sifatnya dinafikan, la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa memberikan madarah dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula, bahwa orang-orang yang kami muliakan di kuburannya itu syufa'auna indallah, pemberi syafaat kepada kami kelak di sisi Allah. Maka inilah dari wajah pendalilan mereka. Maka ketahuilah ya ibadallah, muallif memberikan khabar kepada kita dari syubhah yang mana orang-orang musyrikun fi qadimi dahr wa hadithuhu, di mana mereka hidup di zaman dulu dan yang hidup di zaman now, yang mana mereka memuliakan kuburan para wali. Maka subhah mereka sama dari zaman dulu, kelompok kufar Quraisy, dan di zaman Asy-Syaikh membuat kitab ini, dan begitu pun di zaman now, di zaman kita sekarang. Alhamdulillah kita disibukkan dengan belajar dan mengajar di tempat seperti ini. Coba kalau antum lihat bagaimana orang awam, dan kita melihat secara tidak sengaja atau disengaja, mulai dari media sosial, bagaimana mereka bertabarruk, ngalap barokah, melaksanakan wisata religi yang jauh untuk tujuan haul syekh fulan, haul wali fulan. Sebagian orang awam yang hanya sholat dan sudah tua bersama istrinya berjalan kaki untuk sholat, tidak faham apa yang diinginkan dengan haul dan apa yang diinginkan dengan ngalap barokah, maka mereka tidak memahaminya. Namun di saat mereka diajak, ayo kita wisata religi dan sebagainya, maka mereka mengikutinya. Kenapa? Karena tersirat bagi mereka memuliakan para aulia as-salihin. Kita datang ke sana berziarah. Emangnya siapa berziarah? Kita melaksanakan ziarah ke sana dan meminta doa dan meminta agar Allah menerima amalan kita, didekatkan oleh si wali tersebut. Dan itu sampai zaman now, sampai this time, detik ini banyak. Maka jika kita tidak sengaja membuka media sosial baik Facebook ataupun apa saja, maka ada peribadatan orang-orang seperti ini dimasukkan. Dan bagi orang-orang awam, di saat melihat di video tersebut orang-orang mengunjungi kuburan dipimpin oleh kuncen dari mereka, maka mereka menyentuh nisan, kemudian mencium tangan yang menyentuhnya, atau bahkan merangkul nisannya dan juga memberikan air kepada tanah, seakan-akan oh syekh kehausan, wali kehausan, disiram dengan botol aquanya dan seterusnya. Maka pemandangan-pemandangan seperti ini menunjukkan bahwa perkara-perkara kesyirikan yang sudah jelas seperti ini adalah perkara yang masih
melebar dan meluas di kalangan kaum muslimin. Maka jangan ada yang mengatakan, belajarnya tauhid terus. Kitabnya berputar antara Qawaidul Arba', Usul As-Salasah, Kasyfus Syubuhat, Kitabut Tauhid, itu terus bertahun-tahun. Kita katakan na'am. Dan para pengajar memberikan kajian-kajian ya Kitabut Tauhid terus. Maka tidak ada kita mengajak manusia kecuali kepada tauhid. Dan ini adalah pekerjaannya para anbiya dan pekerjaan kita. Dan itu seperti saya katakan, alhamdulillah kehidupan kita terpalingkan dari perkara seperti itu. Namun bagi orang-orang awam, maka mereka memandang itu adalah ibadah. Maka banyak dari mereka yang melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian dibawa oleh pengurus masjid, ketua DKM dan sebagainya. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita melaksanakan wisata religi. Akhirnya mereka ikut semua. Dan mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, telah melaksanakan peribadatan kepada selain Allah, telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Maka syubhah yang ada pada mereka di dalam kaidah yang kedua ini terbagi menjadi 2. Asyubhatul ula, syubhah yang pertama, innal musyrikin za'amu annal malaikata wan nabiyyin was salihin yuqarribuna indallahil manzilah fayabudunahum bitalabid du'a min haula al mauta wal ghaibin wa yatufun wa yangdurun fi quburihim liyatlubunahum al-jah wal manzilah indallah. Maka syubhat yang pertama ini yang ada di benak mereka orang-orang musyrik baik di zaman dulu atau di zaman now. Mereka meyakini bahwa makhluk Allah, para malaikat, para nabi, orang-orang yang soleh, 3 jenis ini, mereka bisa menjadikan konektor, bisa menjadikan konektor bagi kita. Karena apa? Karena mereka mempunyai zat yang tinggi di sisi Allah, sehingga yuqarribuna indallahi manzilah, bisa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah. Fayabudunahum bitalabid du'a min haula al mauta wal ghaibin, maka mereka tidak sengaja melaksanakan sesembahan dengan meminta doa kepada para mayit yang mana mereka gaib. Lihat di sini sebabnya, mayit tidak mendengar dan gaib tidak hadir. Wa yatufuna wa yangdurun fi kuburihim, dan bahkan mereka melaksanakan tawaf, berputar-putar di kubur mereka dan bernadar, wahai wali fulan, jika setelah aku menziarahi kamu dan berdoa kepadamu agar aku tahun depan naik pangkat dari bunga tanjung kepada bintang-bintang, meskipun bintang 1 brigjen, maka aku akan menyembelih bagi kamu sapi. Maka bernadar di kuburan mereka. Dan jika memang benar akhirnya apa yang dia inginkan, dia naik pangkat, atau istrinya sembuh dari penyakitnya, atau apa saja yang dia nadarkan, maka dia akan datang untuk memenuhi nadar tersebut. Disembelihnya sapi untuk siapa? Untuk wali tadi, karena wali tadi yang telah memberikan jabatan mendapatkan jabatan brigjen dari bunga tanjung yang 3 yang letkolnya. Maka ini yang mereka lakukan untuk mendekatkan kepada Allah dari apa-apa yang ada pada mereka yang mereka merasa dirinya kekurangan.